Syukur itu rumusnya pasti bertambah. Pasti bertambah. Bertambah kualitas dari istri sendiri, pelayanannya kah, akhlaknya kah, dan segala macam. Dari sisi kualitas. Atau Allah tambah dari sisi kuantitas. Nah, alhamdulillah Ana justru merasakan keduanya. Kualitasnya ditambah, kuantitasnya ditambah, dan kuantitas ditambah itu kualitas juga bertambah juga. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muhammad Aqyuddin di Hijrah Station, dan kali ini Ane masih bincang-bincang dengan narasumber sebelumnya yang masih standby di Jakarta, alhamdulillah, dan masih ngobrol-ngobrol santai ya, menyambung perbincangan yang kemarin yang masih tertinggal tentang ta'adud, Bang. Jadi kayaknya masih belum klimaks gitu, Bang. Mungkin harus ikut terapi dulu biar klimaks. Ikut terapi. Jadi banyak pertanyaan, bahkan langsung ke saya komunikasi gitu kan. Ada yang janjian, Bang gimana sih tahapannya ta'adud gitu. Tapi sebelum itu, Bang, sebelum saya tanyakan yang itu, Ane pengen nanya dulu ke Antum. Antum kan udah full kuota, Bang ya? Udah full kuota, alhamdulillah. Istrinya udah 4. Lalu apa yang Antum dapatkan atau apa yang Antum rasakan baik dalam hati ataupun jiwa, perubahannya ya, perubahannya dibandingkan ketika istri Antum masih 1 dengan sekarang setelah istri Antum 4. Betul. Ya, yang Anda rasakan ya tentunya bahagia lah, karena ini adalah anugerah, nikmat dari Allah. Istri itu kan bagian dari rezeki, jodoh itu bagian dari rezeki. Betul. Gitu kan. Rabbana hab lana min azwajina kan, Allah berikan kami, anugerahkan kami daripada istri-istri kami. Bukan zaujina. Bukan zaujina, azwajina. Azwajina jama'. Jama' gitu kan. Jadi istri. Kita Allah kasih udah rezeki ini, alhamdulillah ya kita syukuri. Ana bahagia. Ana lebih tentram. Dan banyak kemudahan-kemudahan yang Allah beri kepada ana. Insyaallah. Tuh, dan di samping itu ana juga jadi takut juga. Takutnya bukan karena kebahagiaan ini, takutnya ini adalah ujian, istidraj gitu kan. Apakah saya termasuk hamba Allah yang bersyukur atau justru pongah, jadi sombong gitu, malah justru ingkar atas nikmat ini, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah tetap menjaga hati saya gitu kan, untuk tetap bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Tapi kalau dilihat dari luar ya, secara dohir kan nahnu bidoahir ya, kan. Betul ya. Dari foto yang ada di pelaminan itu di Bang, kan nggak mungkin tuh kalau hati nggak ngasih, terus tiba-tiba istri Antum mau bersanding dengan istri-istri yang lain. Artinya akur lah ya, mereka akur. Apa upaya Antum supaya mereka tetap akur? Ya, qadarullah kan, ini semua itu adalah kehendak Allah pertama kan. Allah yang menggenggam hati kita gitu kan. Allah yang menyatukan hati-hati kita. Nah, kita kan diajarkan doa sama Allah, sama Nabi. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Ya kan. Wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah hubungan kami. Insyaallah. Wahdina subulas salam, dan tunjukkan kami jalan keselamatan. Insyaallah. Kita sesama muslim aja dituntut akur. Ya enggak? Ya, apalagi istri 4 istri ya. Mencintai satu orang yang sama. Kalau dia karena Allah, maka harus lebih akur, bahkan bersinergi dalam mencintai orang yang sama. Sesama muslim kita dilarang untuk gontok-gontokan. Nah, ini kita ngaku cinta orang yang sama tapi berantem. Nah, itu bukan cinta, itu namanya nafsu justru. Keserakahan. Ketamakan yang ada pada diri si istri. Tapi kalau dia tidak punya rasa tamak, tetap merasa memiliki, harus
Yang namanya mencintai harus merasa memiliki, tapi bukan menguasai, gitu kan. Saya bilang kalian tetap harus merasa memiliki abang, tapi bukan menguasai abang. Jadi bisa dibilang kecintaan mereka itu akan terbukti dari sikap mereka terhadap suaminya. Masya Allah. Ya emang kita sering dengar ya di Indonesia ini kan plural harus rukun. Antar agama aja harus rukun. Kemudian lebih mengkerucut lagi bang, sesama agama muslim harus rukun, ya kan? Lebih mengkerucut lagi, apalagi sesama istri di dalam keluarga. Itu lagi, itu lebih harus rukun. Harus lebih rukun. Sebagaimana anak-anak juga harus akur, harus rukun seperti itu. Insyaallah. Dan itu menurut abang sulit nggak itu untuk mempertahankan kerukunan itu? Insya Allah selama kita menata hati-hati kita, dan kita juga tadi seperti yang pada sebelumnya saya singgung bahwa kita mengupgrade ruang hati kita, itu akan mudah. Karena kita akan semakin banyak istri, akan semakin luas ruang hati kita. Akan semakin bijak, akan semakin luas, gitu kan. Akan lebih bisa memaklumi kekurangan, gitu kan. Jadi sekarang inilah contoh, kita mensyukuri apa yang ada pada istri-istri kita. Atau istri yang satu aja. Banyak mana yang antum ingat kebaikan-kebaikan istri daripada kekurangan-kekurangan istri? Kebanyakan sih kekurangannya bang ya. Iya. Bawel, cerewet. belum lama keluar rumah terus WhatsApp, Abi kemana? Gitu. Nah, kalau saya alhamdulillah sampai ya mungkin saya ada istri-istri, tapi saya lupa kekurangan-kekurangan istri saya. Karena pelayanan mereka maksimal alhamdulillah. Jadi justru ketika kita bersyukur maka yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan istri-istri kita. Gitu. Kita kan ingat istri dia mau bawel, tapi saya enggak pernah tuh bisa ditanyakan langsung japri istrinya lah, jangan ke istri anak gitu menyebutkan kekurangan mereka gitu. Saya selalu menyebutkan kelebihan-kelebihan terhadap yang satu saya bukan memuji tapi memberikan bahwa ini loh kakak yang ini begini, keutamaannya gitu kan, dan itu ikhlaskan Allah, dan ini kamu juga begini dan semuanya punya kelebihan. Semua punya keutamaan di mata abang, seperti itu. Kekurangan-kekurangannya tertutupi insya Allah. Saling melengkapi. Jadi karena saling menyempurnakan, jadi akhirnya kekurangannya ketutup sama kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka, seperti itu. Dan maaf nih bang, kalau nggak salah istri abang yang ketiga ini kan mu'alaf ya. Nah, ya. Mu'alaf baru masuk Islam. Dan yang ngajarin ngajinya itu adalah istri yang pertama. Jadi secara tugas juga antum terkurangi ya, teringankan beban sebagai suami. Jadi gimana, yang mendidik itu bukan cuma istri pertama, istri kedua juga. Jadi ngajinya, baca Qur'annya istri pertama, bimbing sholatnya istri kedua. Iya. Jadi ketika itu masih belajar gitu, tetap saya juga monitor. Saya bilang gini, bahwa istri ketiga abang ini mu'alaf, ini adalah lebih baik dari onta merah, insya Allah. Melalui jalur kita, bukan jalur abang aja. Kalau kamu didik dia baca Qur'an, setiap ayat yang dibaca, huruf yang dibaca, kamu dapat pahala. Dia sholat, setiap takbir dia sampai dia salam, kamu dapat pahala ke istri. Jadi istri-istri anak itu dapat pahala semua terhadap istri-istri yang ketiga ini. Dan itu termotivasi mereka ya. Kita bilang, ini kita tujukan supaya apa? Supaya bahwa kita hidup itu bukan hanya di dunia. Bahwa apa yang kita capai itu untuk akhirat gitu kan. Gitu. Kamu milikin abang kalau hanya sendiri tapi hanya dunia, hanya akan pasti ditinggal gitu kan. Kalau abang ini udah nggak ada, tapi kalian masih bersama segala macam, pahala tetap mengalir tuh. Tadi yang telah diajarkan gitu. Seperti itu. Jadi amal jariyah ya. Untuk istri-istri yang mengajarkan itu. Insya Allah. Jadi dari sekian sesi yang tidak begitu lama, antum langsung full kuota. Kembali lagi ke amalan hati antum, memposisikan antum dengan Rob itu berupaya semakin dekat, atau ada amalan tertentu bang? Gimana? Jadi kan ada hadis kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan terhadap garis takdir dia itu mau kemana. Ya Allah mungkin takdirkan ana untuk ta'addud sampai part ini, ya Allah muluskan jalan itu, seperti itu. Dan selama jalan itu tidak menyalahi syariat, berarti insya Allah perkenankan, Allah ridhoi gitu kan, kita husnudzon itu. Dan untuk amalan yang pertama,
Yaitu sebelumnya kita sebut syukur tadi ya. Selalu syukur. Saya nggak ada bosan-bosannya untuk bilang syukur itu. Syukur itu rumusnya pasti bertambah. Pasti bertambah. Bertambah kualitas dari istri sendiri, pelayanannya kah, akhlaknya kah, dan segala macam. Dari sisi kualitas. Atau Allah tambah dari sisi kuantitas. Nah, alhamdulillah, ana justru merasakan keduanya. Kualitasnya ditambah, kuantitasnya ditambah, dan kuantitas ditambah itu kualitas juga bertambah juga. Nah, itulah namanya syukur, itu adalah suatu keberkahan yang akan mendatangkan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan seperti itu. Jadi makin kita bersyukur, makin bertambah dan bertambah lagi kebaikan seperti itu. Dan yang kedua, kita harus bersabar dalam mendidik istri. Kita harus banyak memaklumi mereka. Harus menata hati mereka juga. Menata hati kita yang lebih utama sebelum menata hati mereka seperti itu. Insyaallah. Jadi tentu teman-teman ini banyak yang mengidolakan abang nih. Masya Allah. Idola. Iya. Artinya dalam amalan boleh dong namanya gibtoh ya. Gibtoh. Jadi aduh pengen kayak dia gitu kan. Bukan dari sisi yang lain tapi pastikan amalan itu berpahala. Iya, sisi positif. Dan tidak semata-mata seseorang bisa bertahaddud dengan 4 istri tanpa izin Allah tentunya. Dan orang itu penasaran dong. Apa aja sih kiat-kiatnya menurut abang buat ini, kalau yang jomblo enggak ya. Enggak dulu. Buat istri yang ingin buat suami yang ingin menambah istrinya. Itu tahapan-tahapannya seperti apa? Kalau saya pertama ini, yang pertama adalah tetap tarbiyah kepada istri yang pertama. Kita berikan pendidikan, pengetahuan tentang agama, tentang syariat ini. Kita berikan pemahaman sehingga dia benar-benar menerima bahwa ta'adud ini adalah syariat dari Allah, dan syariat Allah itu pasti baik. Syariat Allah pasti baik, nggak ada yang nggak baik. Nah, kalau kita menerimanya dengan hati yang lapang, apalagi merasa hati ini milik Allah, harusnya menerima syariat Allah. Ada yang bilang hati ini kan milik Allah, jadi kita nggak bisa tuh disamain gitu kan. Nah, justru karena hati nggak sama, harus merasa milik Allah, harus menerima syariat Allah, jadi sama menerimanya walaupun pelaksananya beda-beda. Seperti itu. Jadi tetap tarbiyah terhadap istri supaya bisa menerima syariat Allah, bersabar dalam mentarbiyahnya. Gitu, seperti itu. Ya, jadi itu setelah itu ya kita tetap terus mensyukuri atas apa yang Allah berikan terhadap istri kita. Kita syukuri terhadap apa yang ada pada istri kita. Gitu. Maksudnya gini bang, jadi kita lebih kerucutkan lagi ya. Apa antum hanya kembali ke itu, artinya antum mentarbiyah istri yang pertama, terus kalau misalkan sudah 2, antum mentarbiyah istri yang kedua, kemudian antum bersyukur biarlah Allah yang memberikan jalan sendiri supaya dia menambahkan abang istri. Nah, betul. Saya nggak pernah ada rencana macam-macam. Mau yang ketiga itu, mau yang kedua itu semua nggak pakai rencana saya mau ta'adud kapan nggak ada. Oh gitu. Ngalir gitu aja. Ada yang mengenalkan bang, ini ada yang mau siap nikah, ada yang kedua kan beliau janda dengan 2 anak, itu kira-kira siap nggak? Ya coba kita nazar, cocok ya alhamdulillah. Yang ketiga gitu juga, ketika ana sedang safar ke Sumba, ya dengan kerabat juga, ketika itu kerabatnya dengan kerabatnya yang istri ketiga ini, nah akhirnya merasa ada ketertarikan, ana ngomong langsung ke orang tuanya seperti itu. Yang keempat gitu, ada teman juga bilang, abang ada ini gadis insya Allah mau menerima syariat ta'adud gitu kan, ya mungkin abang mau nazar gitu. Ya kita nazar, dan itu semua kita lakukan tidak sengaja mencari seperti itu. Itu yang dinamakan rezeki ya, tadi saya bilang kulun miyasarun lima khuliqalah, Allah yang mudahkan jalannya menuju itu. Dan mungkin Allah sudah menganggap wah insya Allah antum sudah bisa, mudah-mudahan insya Allah gitu kan, seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau di rangkum, kalau disimpulkan dari penjelasan abang ada cuma dua hal ya. Cuma 2 hal. Yang pertama bersabar dengan mentarbiyah istri kita. Yang kedua bersyukur dengan segala kelebihan istri kita itu. Jadi kalau aneh sih itu aja
Itu aja cukup. Kalau anu cukup itu. Selebihnya biar itu urusan Allah. Kalau memang dalam hati kita terdetik ingin ta'adud, ya kalaupun harus diungkapkan mungkin ungkapkan kepada Allah ya. Betul. Nggak perlu minta-minta ke teman, cariin. Yang udah ngelakuin. Kalau sudah mampu, sudah pantas, insya Allah Allah kasih jalan. Allah kasih. Allah mudahkan. Ya. Kalau maksa-maksain, ya akan bermasalah juga seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa poligami ini takdir, Bang. Ya takdir memang. Poligami ini takdir ya. Ini takdir dan menjalaninya itu harus dengan keikhlasan. Jadi nggak mentang-mentang takdir, aduh mau gimana takdirnya udah kayak gini gitu. Jadi seakan-akan berat dia dengan takdirnya. Berarti harus dengan keikhlasan ya apapun takdirnya itu. Masya Allah. Ini kan dari sisi kita sebagai laki-laki. Kalau sisi perempuannya yang tahu perempuannya bagaimana. Seperti itu. Tapi insya Allah yang Anda terbiasa seperti itu. Bahwa kita itu ta'adud itu adalah takdir seperti yang antum bilang gitu kan. Harus rela dengan takdir Allah. Kalau dia nggak rela dengan takdir Allah, sampai kapanpun nggak akan siap dengan ta'adud. Gitu. Dan takdir Allah dan ta'adud ini syariat. Takdir Allah tapi syariat Allah. Dan syariat Allah pasti baik. Pasti baik. Itu bukan takdir buruk. Yeah. Dan saya bilang juga tambahan mungkin bahwa ta'adud itu kan berbilang istri, poligami. Kita kan membangun suatu bangunan, berarti bangunan yang lama sudah kokoh. Jangan bangunan yang lama belum kokoh, bangun yang lain. Berarti nanti rusak. Entah rusak bangunan yang lain atau rusak bangunan yang rapuh, diberi beban lama gitu. Baru gitu kan. Bisa ambruk dong, Bang. Iya, kalau kayak buka usaha cabang gitu kan. Kan udah sustain dulu yang pertama. Baru buka yang lain gitu kan. Masya Allah. Kalau umpama dia belum kokoh yang pertama bangunannya, terus dia bangun yang lain, itu seperti orang sebenarnya mau pelarian gitu kan, mau meninggalkan yang ini atau coba-coba seperti itu. Gitu. Ya, oke Bang, terakhir nih, ada satu ungkapan bahwa madrasatul ula. Ya, betul. Para ibu-ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Nah sekarang Abang kan membawahi mereka semua. Di mana posisi Abang? Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tetap. Kepala sekolahnya. Iya. Dia sekolahnya, kita yang punya sekolah. Kepala yayasan. Masya Allah. Jadi tentu punya kebijakan sepenuhnya untuk mengelola sekolah itu. Nah, kalau sekolahnya nggak bagus, ya kita bisa lakukan perbaikan gitu kan. Kalau memang nggak bisa perbaikan itu, ya kalau memang harus dilepas ya dilepas. Kalau ini. Ada pergantian guru. Pergantian guru. Tapi itu adalah alternatif terakhir yang memang kalau tidak bisa diperbaiki. Ya, itu kalau udah fatal banget itu juga ya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi itu guys, bincang-bincang kedua kali ini berkaitan dengan ta'adud bersama Abang Ganteng Ruhi. Jadi tertuduh ganteng beliau, mau nggak mau diperebutkan oleh 4 istri. Gantengan yang wawancara ini. Udah kayak Ahmad Dhani. Udah 11-12 sama Ahmad Dhani ini. 12 ya. Ya. Semoga nanti diundang sama beliau ya. Amin. Gitu. Jadi itu dia. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang ta'adud atau yang punya niatan. Demikianlah jawaban dari beliau setelah bincang-bincang ringan tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Ismawati binti Syabirin Pilihan dengan Rukhiyat Safeh dengan mas kawin 10 gram perhiasan emas. Saya dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ismawati binti Syabirin Pilihan dengan mas kawin 10 gram dan perhiasan emas dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Ya saudaraku Ruqyat Saheh, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudariku Nadira binti Dena Taga dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah Nadira binti Dena Taga dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai.
Qurratul Ain diambil